tim yang lain, sendirian. Gitu kan. Zaid radhiyallahu anhu mengatur strategi teman-teman sekalian. Zaid membagi pasukannya menjadi 5 bagian. Bagian depan, bagian tengah, bagian belakang. Jadi berurutan 3, kemudian kanan dan kiri. Saat pasukan sudah saling berhadapan, tepatnya selepas sholat subuh, masih gelap. Tiba-tiba Zaid memerintahkan muslimin untuk menyerang. Dan ini memang salah satu sunnah Nabi SAW, kita sholat subuh dulu baru menyerang. Ya. Pasukan musuh sama sekali tidak menyangka pada saat itu serangan tersebut, karena mereka selama ini kalau mau berperang, mereka nunggu matahari terbit baru mereka saling berperang. Itu pun masih negosiasi. Ini nggak ada lagi negosiasi, ini sudah terbakar semua semangatnya nih. Ya. Sudah mengejar surga. Ya. Pasukan musuh karena tidak sangka sama sekali pada saat itu terjadi penyerangan, dan muslimin menyerang mereka dengan sangat semangat dari pagi sampai maghrib. Tidak berhenti. Dan berhasil membunuh ratusan suku Ghassan dan bangsa Romawi. Mungkin teman-teman tanya, bagaimana cara sholatnya? Sholat di atas kuda. Ya. Kalau tiba waktu sholat, mereka sholat masing-masing. Semampunya, dengan isyarat mata, karena sudah lagi di kancah peperangan. Kalau pasukan belum saling menyerang, berbeda. Ada sholatul khauf, ada pimpinan sholat, sebagian pasukan sholat, sebagian tidak, ada caranya. Tapi kalau lagi berkecamuk perang, nggak ada waktu. Dan tidak mungkin mereka berhenti, kalau mereka berhenti malah jadi masalah. Ini luar biasa teman-teman, saya waktu baca riwayat ini saya membayangkan mulai dari habis subuh sampai maghrib. Tidak berhenti perang. Kita lari saja setengah jam sudah ngos-ngosan. Ya. Ini perang menghadapi musuh. Dari subuh sampai maghrib saking semangatnya mau mati syahid itu. Ya. Terus saja mereka menyerang dan berhasil membunuh ratusan pasukan musuh. Pasukan musuh waktu itu benar-benar kewalahan dan bingung dengan keberanian muslimin. Walaupun jumlah mereka lebih kecil, tapi penuh dengan semangat dan keberanian. Semuanya berharap mati. Besok pagi, istirahat sebentar di malam, malam gelap, gak ada yang bisa saling menyerang. Mereka berhenti, sedang maghrib, muslimin sholat jamak maghrib isya, mereka istirahat. Itu pun mayoritas pasukan tidak tidur. Mereka istirahat sebentar, lalu terdengar suara bacaan Al-Quran mereka, karena mereka membaca Al-Quran seperti ya disebutkan dalam riwayat seperti suara lebah di pasukan musuh. Mereka mendengar seperti suara-suara lebah yang banyak. Kan lebah itu kalau ada ribut sekali. Mereka dengar itu dan mereka sibuk dengan sholat malam, semangat mau tunggu kapan matahari terbit perang lagi. Jadi nggak tidur. Ya. Besok pagi serangan yang sama terus dilakukan dari pagi sampai maghrib, non-stop. Jadi 200.000 ini tidak bisa bergerak, karena begitu habis subuh takbir serang lagi. Mereka baru capek kemarin habis hadapin serangan pertama. Dan terus saja umat Islam melakukan itu 5 hari berturut-turut. 5 hari berturut-turut. Sampai muslimin berhasil memenangkan peperangan dan korban musuh ya, itu mencapai ribuan jumlahnya. Saking banyaknya korban musuh sampai-sampai mereka bangsa Romawi dan suku Ghassan cuma sibuk pada malam hari mengangkat-angkat jenazah mereka, kemudian dilomparin ke dalam lubang-lubang yang mereka sudah siapkan. Mereka sudah tidak sempat ngurus jenazahnya, supaya kancah peperangan bersih dari jenazah-jenazah yang akan menghalangi peperangan. Pada hari ke-6, bangsa Romawi melihat, jadi waktu itu dekat sekali dengan benteng mereka. Dari benteng mereka yang jauh, mereka utus orang-orang yang memang punya penglihatan yang tajam, mereka lihat. Mereka pelajari selama 6 hari apa yang membuat pasukan ini jadi kocar-kacir, dan juga apa yang membuat pasukan muslimin bisa menang, gitu kan. Bangsa Romawi akhirnya melihat ternyata muslimin menyerang di subuh hari, pada saat memang mereka lagi lalai. Awal kelihatan mulai masih buram, masih belum terlalu kelihatan jelas habis sholat subuh. Tapi bukan malam lagi, maka mereka bilang ini mungkin kekuatannya. Subhanallah, mereka pakai strateginya umat Islam. Mereka tunggu waktu itu, ya, dan mereka tahu umat Islam lagi sholat subuh, maka mereka menyerang duluan di waktu subuh itu, di hari ke-6. Dan kebetulan dengan hikmah Allah SWT, muslimin pas selesai salam sholat subuh, terdengar serangan mereka, gitu kan. Cuma karena orang Romawi tidak biasa menyerang di malam, di waktu gelap begini, maka penglihatan mereka tidak terlalu jelas. Beda dengan orang yang biasa ya. Kalau kita terbiasa dengan lampu seperti ini teman-teman sekalian,
Satu waktu kita pergi ke satu tempat yang tidak ada lampu, jadi gelap. Saya pernah subhanallah sama beberapa teman-teman tuh masih di Madinah, di waktu hari libur Jumat, ya waktu itu hari Rabu, Kamis, Jumat, kami coba pergi ke padang pasir. Masuk ke padang pasir, pasang kemah di tengah padang pasir, nggak ada kehidupan. Untuk melatih keberanian, berani nggak ini? Dulu saya sama beberapa teman-teman gitu pasang kemah. Itu malam hari teman-teman, kita kalau lagi tidur ada suara serigala dekatnya kemah. Banyak lembah, padang pasir. Gitu. Tapi kita coba tinggal di situ. Tapi alhamdulillah kita sholat berjamaah di situ, kita baca kitab Riyadhus Shalihin gitu. Tapi untuk melatih itu, kita pergi naik ke gunung-gunung, cari mata-mata air yang di situ yang tidak ada orang gitu. Padang pasir luas sekali. Berapa hari karena tidak lihat cahaya lampu, nggak ada lampu, gelap. Masuk di kota Madinah, kayak aneh rasanya, kayak asing. Melihat lampu lagi kembali. Tadinya hari pertama kita rasa gelap, hari kedua, begitu hari ketiga sudah mulai lebih terang kita melihat. Walaupun malam hari kelihatan tuh padang pasirnya. Ternyata seperti itulah, mata kita biasa beradaptasi ya. Karena mereka tidak sempat seperti itu, tidak terbiasa bangsa Romawi, maka mereka agak kewalahan awalnya menyerang. Dan muslimin berhasil menghadang mereka. Pada saat itu subhanallah, habis sholat subuh di Madinah, Nabi SAW menyuruh memanggil as-salatul jami'ah. Biasa panggilan ini digunakan untuk memanggil muslimin secara umum. Maka kumpul semua orang. Walaupun yang tidak sempat hadir subuh di masjid pada saat itu. Mereka ada yang berhalangan atau mereka pergi sholat jauh mereka sholat di dekat suku-suku mereka, karena dulu di Madinah banyak masjid. Seperti ada masjid Qiblatain, ya, ada masjid suku-suku itu punya masjid sendiri. Nanti mereka kalau sempat mereka ke Masjid Nabawi, kalau tidak sempat mereka sholat di masjid mereka. Karena mendengar as-salatul jami'ah, dan dulu caranya adalah ada orang yang berteriak, misalnya Bilal berteriak as-salatul jami'ah. Nanti ada yang menyambung suara Bilal di jarak waktu tempat tertentu yang kira-kira sudah tidak terjangkau lagi suara Bilal. Terus begitu sampai terdengar ke seluruh Madinah. Berkumpullah pada saat itu orang-orang, dan Nabi SAW mengatakan, aku akan menceritakan kepada kalian. Pada saat sahabat tanya, wahai utusan Allah, ada apa? Kata Nabi SAW, aku akan menceritakan pada kalian peperangan yang sedang terjadi di Mu'tah. Dan hari ini adalah hari ke-6 mereka berperang. Sebelumnya Nabi SAW belum menceritakan. Hari ini hari ke-6, dan hari inilah peperangan yang sebenarnya. Maka Nabi SAW menceritakan kejadian tersebut sebagai mukjizat dari Allah SWT yang maha mulia. Jadi seperti Nabi SAW sedang melihatnya. Dan Nabi SAW melihat kancah peperangan tersebut, dan beliau menceritakan bagaimana keadaannya, bagaimana situasinya, si fulan takbir, si fulan menyerang, musuh ada pasukan begini, jumlah mereka begini, diceritakan oleh Nabi SAW. Nabi SAW mengatakan, sungguh aku sekarang melihat Zaid sedang memegang bendera dan masuk menyerang di tengah-tengah musuh, dan dia dikerumuni oleh musuh sementara muslimin sedang berusaha melindunginya. Sampai akhirnya beberapa anak panah dari jarak jauh mengenai tubuh Zaid, dan jatuhlah Zaid mati syahid. Radhiyallahu anhu, itu di hari ke-6. Gitu kan? Dan ini tentu teman-teman sekalian terjadi setelah orang-orang Romawi mempelajari kekuatan muslimin. Selain mereka menyerang pagi, juga diketahui kalau pemimpin muslim ada ini. Karena pemimpin waktu itu harus pegang bendera. Semua pemimpin perang muslimin memegang bendera. Dan mereka harus punya keterampilan, pegang bendera di tangan kanan atau tangan kiri, tangan satunya harus pegang pedang. Mereka tidak punya perisai, gitu kan? Kalau pasukan umumnya muslimin pegang perisai satu, pegang pedang satu, atau pegang tombak, pegang perisai untuk melindungi dirinya. Pemimpin perang tidak seperti itu, terbuka sekali. Maka karena bendera dilihat berdiri dan diketahui inilah kekuatan umat Islam di situ, maka mereka berusaha melemparkan anak-anak panah mereka. Dan sebagian athar menyebutkan di tubuh Zaid, ya, tidak tersisa tempat kecuali kena anak panah. Artinya satu kali dilempar anak panah itu bisa mungkin ratusan anak panah. Dan akhirnya tidak ada kesempatan Zaid radhiyallahu untuk membela diri, dan akhirnya beliau mati syahid. Tentu ini kemuliaan ya. Dan jangan terpengaruh teman-teman sekalian dengan keadaan fisik orang yang mati syahid. Tidak usah terpengaruh. Hamzah radhiyallahu anhu fisiknya rusak. Disobek-sobek, di berdarah-darah, dipotong hidungnya, dibelah jantungnya. Tapi apakah itu berarti su'ul khatimah? Tidak, sama sekali. Karena fisik tidak berpengaruh. Fisik biar rusak, biar terbakar, biar hancur, nggak ada hubungannya. Karena yang dihadapi oleh orang yang sedang mati hanya sakaratil maut, gitu kan? Dan kata Nabi SAW, semua orang merasakan sakaratil maut kecuali syahid yang hanya merasakan seperti gigitan semut saja. Jadi mereka sederhana sekali. Dari fisiknya tidak ada hubungannya.
Karena banyak orang mungkin khawatir masalah jihad karena takut nanti kalau badannya kena api, kena tusukan, tidak ada lagi hubungannya itu. Gitu kan? Bahkan banyak di antara sahabat pada saat mereka pulang dari jihad, karena memang niatnya ikhlas, mereka merasa bahwasanya sabetan-sabetan pedang, handapan tombak, anak panah ini adalah kenikmatan bagi mereka. Bahkan Khalid bin Walid mengatakan radhiyallahu anhu sebelum meninggal, tidak ada sedikit celah pun di tubuh saya kecuali ada sabetan pedang, ya, tancapan tombak ataupun anak panah. Tapi akhirnya saya mati seperti matinya wanita, ya, mati di atas ranjang. Beliau berharap mati syahid radhiyallahu anhu. Kemudian kata Nabi SAW, setelah jatuh Zaid, bendera hampir jatuh, karena yang ditugaskan yang kedua adalah Ja'far bin Abi Thalib, maka Ja'far pun datang kata Nabi SAW, memegang bendera. Dan kemudian memicu dan memacu kudanya, ya, untuk masuk ke tengah-tengah pasukan musuh. Dan terus saja dia menembus musuh-musuh dan menjatuhkan korban-korbannya sampai ada banyak musuh mengurumuni Zaid, mengurumuni Ja'far, karena mereka tahu ini bendera, ini kekuatan umat Islam. Sampai akhirnya Ja'far tidak bisa maju lagi karena banyaknya pasukan musuh mengurumuni di situ. Walaupun mereka ada yang jadi korban, maka korban itu pun yang sudah jatuh ditahan oleh pasukan musuh supaya tetap berdiri sehingga menjadi tameng, mendekati Ja'far. Sampai Ja'far tidak bisa lagi bergerak dan tidak bisa lagi maju, walau selangkah sudah nggak bisa lagi karena penuhnya orang-orang di sekitarnya. Ja'far lalu turun dari kudanya dan dia menebas kudanya. Ja'far karena dia tidak bisa bergerak lagi, sudah tidak bisa jalan, kudanya terhimpit, nggak bisa bergerak, penuh sekali orang. Maka Ja'far pun turun dari karena luar biasa keberaniannya, maka dia menebas kudanya. Karena kudanya kalau dibiarin mengganggu di situ. Maka pada saat dia menebas, kemudian Ja'far pun masuk ke tengah-tengah musuh dengan berjalan. Sampai ada beberapa musuh yang berhasil memotong tangan kanan Ja'far yang memegang bendera. Maka Ja'far pun melempar pedangnya dari tangan kiri, kemudian memegang bendera dengan tangan kirinya. Lalu berusaha menyerang musuh sementara darah lagi keluar dari tangan kanannya radhiyallahu anhu. Beliau pegang dengan tangan kiri bendera tersebut lalu kemudian menyerang musuh dengan tangan kiri itu, dengan bendera itu. Bagaimana luar biasa kekuatannya. Bendera itu tidak bisa kalau cuma tombak-tombak biasa atau kayu-kayu biasa, harus yang kuat. Dan benderanya harus besar supaya pasukan semua lihat. Mungkin kalau postur tubuh kita sekarang mungkin apalagi orang yang tidak biasa olahraga harus pegang dua tangan. Ini dia bisa pegang satu tangan radhiyallahu anhu dalam kondisi tangan kanannya terputus dan bisa menyerang dengan bendera itu. Sementara tangan kanannya terus mengeluarkan darah, lalu datang beberapa musuh yang memotong tangan kiri Ja'far. Ya. Dan Ja'far pun tetap berusaha agar bendera tidak jatuh dengan menahan bendera tersebut dengan sisa tangannya. Kanan kiri sudah terputus, ditahan dengan sisa tangannya radhiyallahu anhu. Jadi sangat luar biasa karena dia tahu ini kekuatan umat Islam di sini. Sampai akhirnya musuh-musuh pada datang mengeroyoki Ja'far dan menusuk dadahnya radhiyallahu anhu. Dalam riwayatnya dikatakan tubuh Ja'far dikeroyoki oleh musuh, ditebas-tebasnya dengan pedang sampai tubuh Ja'far terbelah menjadi dua. Abu Rafi' radhiyallahu anhu meriwayatkan kisah ini dalam sebuah riwayat sahih riwayat Bukhari, berkata, saat kami mengumpulkan para korban muslimin, kami menemukan sisi tubuh Ja'far yang terbelah, terdapat padanya sekian puluh luka. Memang terbelah dua, itu pun kiri-kiri kanannya penuh dengan luka-luka. Nabi SAW bersabda, sungguh Ja'far mati syahid dan Allah telah menggantikan kedua tangan Ja'far yang terputus dengan dua sayap dari permata yang ia gunakan berterbangan kemanapun yang ia mau di surga sampai hari kiamat. Dalam banyak riwayat Bukhari Muslim dikatakan Ja'far radhiyallahu anhu digantikan oleh Allah, kata Nabi SAW, Ja'far digantikan oleh Allah dengan dua sayap yang lebar, gitu kan, dan berkilau, serta Ja'far terbang bersama dengan para malaikat di sekitar surga. Jadi kemuliaan yang luar biasa gitu, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat lain dikatakan, sungguh Ja'far sedang terbang dengan sayapnya mengelilingi surga dan aku melihat Hamzah sedang bersandar di dipan-dipannya. Jadi memang ini fakta-fakta riwayat teman-teman yang harus kita sadari. Kalau orang mati syahid itu jangan terpengaruh dengan kondisi fisiknya, tapi bagaimana yang dia dapatkan setelah itu. Karena orang kalau mati nanti teman-teman seperti orang baru bangun tidur. Dia buka mata, oh ternyata ini loh histori hidup saya dari sini sampai sini. Sudah tidak lagi rasa sakit, tidak lagi rasa itu semuanya. Ya, sudah menuju kepada kehidupan yang abadi. Setelah itu kata Nabi SAW, Abdullah bin Rawaha mengambil bendera.
Lalu Nabi SAW diam sejenak. Karena ternyata Abdullah juga sempat terdiam sejenak di kancah peperangan. Jadi Nabi SAW kan sedang menceritakan nih apa yang sedang terjadi. Tapi Abdullah, waktu dia pegang bendera dia diam. Maka Nabi SAW pun diam, menunggu apa yang Abdullah akan lakukan untuk diceritakan. Kata Nabi SAW, Abdullah sempat ragu sejenak setelah melihat apa yang terjadi pada Zaid dan Ja'far. Karena Zaid ibn Haritha radhiyallahu anhu kena pemimpin, di kiri kanannya harus ada Ja'far dan Abdullah bin Rawahah yang akan mendampingi dia. Kapan Zaid mati, Ja'far maju. Maka Abdullah harus ada di sebelahnya Ja'far. Jadi Abdullah ini menyaksikan proses bunuh termatinya Ja'far. Manusiawi, dia sempat ragu sejenak. Maka pada saat itu, dia pun melihat peperangan makin memanas, darah sana sini, Ja'far depan mata, dan dia pemimpin sekarang, dia harus pegang bendera. Berarti nasibnya bisa akan sama seperti itu. Terlebih lagi tentu teman-teman sekalian, dia akan menjadi sasaran utama. Maka Abdullah pun radhiyallahu anhu mengeluarkan syair yang masyhur didengar oleh beberapa sahabat yang ada di sebelahnya. Dia mengatakan, wahai jiwa, majulah dan jangan ragu. Maju kamu akan mulia dan terpuji, dan mundur berarti engkau akan dibenci. Mengapa engkau ragu dalam menyambut surga? Bila engkau melakukan perbuatan keduanya, maka engkau pasti akan mulia. Artinya maju sambil mengejar, ya, maju sambil mengejar surga itu. Tentu ada naskah asli sebenarnya tulisan syair-syair beliau ini disebutkan oleh para ulama. Namun saya mengambil kesimpulan dari syair itu yang tadi saya ucapkan itu. Maka Abdullah pun radhiyallahu anhu dengan bertakbir Allahu Akbar, membawa bendera di tangan kirinya dan memegang pedang di tangan kanan, kemudian menyerang masuk ke tengah-tengah musuh. Sampai akhirnya Nabi SAW menceritakan, Abdullah lalu masuk menyerang musuh dengan semangat mengejar surga. Di tengah kancah, Abdullah melihat pimpinan Nasrani dari Arab Ghassan yang bernama Malik ibn Rafilah. Abdullah waktu dia menyerang, dia lihat ada salah satu pimpinan orang di sana, suku Ghassan. Maka Abdullah pun menyerangnya dan Abdullah berhasil membunuhnya. Penyerangan terjadi dari pagi sampai malam, non-stop, terus saja. Salah seorang keluarga Abdullah bin Rawahah membawa bekal makanan daging yang sudah dimasak, ditaruh di kantong bajunya, karena mereka tidak sempat makan. Kalau mereka lapar sambil berperang, mereka memakan daging tersebut. Gitu kan. Maka ia pun keluarganya Abdullah ini mengambil potongan daging, kebetulan ada sebelah Abdullah, lalu melemparnya ke Abdullah. Mengatakan, makanlah wahai Abdullah, kuatkan tubuhmu dengan sedikit daging ini. Abdullah pun sambil mengambil sepotong daging tersebut dari paha kambing dan memakannya. Pada saat dia makan, dia berkata dengan suara yang didengar oleh sebagian orang di sebelahnya, demi Allah bila aku menunggu sampai kambing ini habis, aku kunyah, sungguh kehidupannya masih lama. Maka ia lalu membuang potongan daging tersebut dan terus menyerang musuh sampai menjelang malam tiba. Musuh lalu mengepung Abdullah setelah mengetahui kalau Abdullah adalah pimpinan perang muslimin, sampai akhirnya mereka berhasil membunuh dan mati syahidlah Abdullah pada malam itu sebelum bubar pasukan. Jadi hari yang sama, hari ke-6, meninggal semuanya 3 orang pemimpin muslimin. Tapi karena malam, maka berhenti peperangan. Muslimin mengurus jenazah-jenazah tersebut. Nabi SAW bersabda pada saat itu, sungguh aku diperlihatkan oleh Allah singasana